Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titilian Kak Aprilia dari Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Teman-teman, di sini saya membuat media pembelajaran untuk pembelajaran kelompok siswa kelas 8 semester 2. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Tapi sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, ayo kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikatornya. Berikut merupakan kompetensi dasar. Yang selanjutnya, indikator sistem pernafasan manusia. Nah, tujuan dari mempelajari materi ini adalah berikut adalah tujuannya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang sistem pernafasan manusia, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa klik tombol enter untuk menuju slide berikutnya. Nah, pada slide pertama ini, apabila dibuka PPT terdapat suara icon yang dibuat dengan sound transition. Pada slide menu utama ini terdapat juga beberapa icon yang muncul secara otomatis karena dibuat dengan animation paint. Apabila tombol icon tersebut diklik, maka akan secara otomatis menuju ke materi yang akan dipelajari terlebih dahulu. Nah, pada slide ketiga ini yang berisi konten materi yang dibuat dengan hyperlink sehingga dapat diklik di masing-masing materi yang akan dipelajari terlebih dahulu. Klik di bagian angka atau masing-masing kotak materi yang akan dituju. Untuk yang pertama, kita coba klik di pengertian sistem pernafasan. Nah, berikut slide pengertian sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Lalu, klik tombol back di sebelah kiri untuk kembali ke konten materi. Yang selanjutnya, kita akan mencoba mempelajari alat-alat pernafasan manusia. Kita klik di alat-alat pernafasan manusia. Nah, berikut merupakan slide alat-alat pernapasan manusia. Alat-alat pernapasan manusia ini muncul secara otomatis dan secara berurutan karena dibuat menggunakan animation paint. Kita klik tombol next untuk melihat deskripsi dari alat-alat pernapasan manusia. Nah, berikut merupakan slide deskripsi alat-alat pernafasan manusia. Tombol-tombol penjelasannya dibuat menggunakan animasi paint. Dan pada slide PPT disertai gambar-gambar untuk membuat menarik PPT. Klik tombol back untuk kembali ke konten materi. Selanjutnya, kita akan mencoba mempelajari proses internal dan eksternal. Kita klik di bagian proses internal dan eksternal. Berikut merupakan slide tentang pernafasan internal dan eksternal. Di sini juga terdapat pengertian dari respirasi eksternal dan internal, juga disertai dengan gambar pendukung PPT. Klik tombol back untuk kembali ke konten. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai mekanisme pernafasan manusia. Kita klik mekanisme pernafasan manusia. Nah, berikut merupakan slide pembuka untuk mengawali penjelasan tentang mekanisme pernafasan manusia. Kita klik di tombol start. Nah, teman-teman, berikut slide penjelasan pernafasan dada. Pada slide pernafasan dada ini juga diberikan penjelasan gambar mengenai pernafasan dada. Kita klik next untuk lanjut ke pernafasan perut. Nah, teman-teman, berikut penjelasan slide tentang pernafasan perut. Di sini juga diberikan gambar tentang pernafasan perut. Kita klik back untuk kembali ke konten materi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai volume udara pernafasan. Nah, setelah diklik akan muncul slide volume udara pernafasan.
pada slide ini muncullah 5 volume udara pernapasan yang dibuat menggunakan animasi paint. Lalu kita klik back untuk kembali ke konten materi. Yang selanjutnya kita akan mencoba belajar kelainan atau penyakit pada sistem manusia. Nah, setelah diklik akan muncul slide tentang gangguan sistem pernafasan. Nah, gambar dan penjelasannya muncul secara otomatis karena dibuat menggunakan animasi paint. Dalam slide ini juga terdapat animasi gambar GIF, sehingga membuat menarik PPT. Kita klik back untuk kembali ke konten. Selanjutnya, kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi sistem pernafasan. Kita klik faktornya. Nah, berikut adalah slide tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi sistem pernafasan. Faktor-faktornya antara lain ada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, aktivitas tubuh, dan posisi tubuh. Lalu kita klik di bagian back untuk kembali ke konten materi. Setelah kita selesai mempelajari beberapa konten materinya, sekarang kita klik tombol home di pojok kanan untuk kembali ke menu utama. Nah, berikut adalah menu utama. Sekarang kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu video penjelasan. Kita klik di videonya. Nah, teman-teman, berikut adalah slide tentang video sistem pernafasan. Pada slide ini, jika kita klik di bagian layar, akan menampilkan video tentang sistem pernafasan. Pada slide ini juga terdapat beberapa gambar pendukung untuk PPT. Nah, berikut merupakan video cuplikan Sistem respirasi. untuk sistem pernafasan pada manusia. Kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernafas atau menghirup Berikut oksigen dari udara merupakan dan cuplikan melepaskan video karbon sistem dioksida. pernafasan. Kita klik tombol home di pojok kanan untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, kita klik soal-soal tentang materi. Nah, berikut adalah slide latihan soal. Slide ini muncul secara otomatis karena dibuat menggunakan animasi paint. Apabila gambar buku yang berada di tengah itu kita klik, maka akan menuju soal yang kita pilih. Kita akan mencoba klik di soal nomor 1. Nah, ini adalah soal nomor 1. Pada setiap slide soal, kita menggunakan animasi paint untuk stiker bahwa jawaban itu benar atau salah. Kita coba klik jawaban D. Ya, apa ya? Kita coba klik jawaban C. Masih salah. Kita coba klik jawaban B. Aduh, apa ya? Oke, kita klik jawaban yang A. Akhirnya ternyata jawabannya A. Kita pencet back untuk kembali ke latihan soal. Selanjutnya, kita pilih di soal yang kedua. Nah, berikut adalah slide soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini, kita coba jawab B, lobus. Apa ya? Jawabannya C, bronkus. Oh, maaf, masih salah. Oke, kita coba yang A, alveolus. Ya, maaf, salah. Jadi, selaput lubung paru-paru yang berfungsi untuk melindungi itu disebut D, pleura. Alhamdulillah, akhirnya benar juga teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah D, pleura. Kita pencet tombol back untuk kembali ke latihan soal. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang soal ketiga ya. Nah, berikut adalah slide soal yang ketiga. Untuk pertanyaan soal yang ketiga, bagian hidung yang berfungsi untuk membersihkan dan menghangatkan udara yang masuk adalah, kita coba jawab C, sel reseptor. Apa ya? Bukan ternyata. Oke, kita jawab yang D,
Salah lagi, bukan juga. Kita coba jawab yang A, mau nggak itu? Salah lagi. Oke, kita jawab yang B, rambut-rambut hidup. Ternyata jawabannya yang B. Nah, apabila kita pencet tombol next, maka akan menuju slide yang selanjutnya. Tapi kali ini kita akan pencet tombol back untuk kembali ke latihan soal. Selesailah latihan soal kita. Sekarang kita klik home. Nah, kita kembali di menu utama. Teman-teman, begitulah media pembelajaran saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.